Halo, selamat siang partner CP. Jumpa lagi sama kita. Hari ini saya ada di daerah Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita mau melihat perkembangan pembangunan kandang klosos. Tapi hari ini saya nggak sendiri. Saya hari ini ditemani Sri Kandinya Pokpan Indonesia Timur, yaitu kita sapa Teh Kiki. Halo partner Siti, selamat siang. Senang sekali nih Pak Set, pertama kalinya nih saya lihat kandang tidak lantai ya Pak Set di sini ya. Dari jauh ini udah kelihatan nih. Nama farmnya Kembar Farm. Kembar Farm. Nah, Kembar Farm Iya. berwarna biru. Ini dari proses mencari lahan sampai progres seperti ini pasti didampingi terus sama tim Pokpan ya Pak Iya, ya? jelas didampingi oleh tim Pokpan. Ini adalah lokasi, beliau mencari lokasi sampai ketemunya yang ketiga. Wah, Yang ketiga baru dapat dan cocok untuk bisa dibangun berarti kandang. cari yang benar-benar paling pas Ya, gitu ya, dari airnya, dari mungkin airnya, dari listriknya, ya, lokasinya, Pak, ya. listriknya. Nah, ini rencananya ini nanti populasinya itu berapa ya Pak Set ya? Hitungannya itu satu lantai 15.000. Jadi ada dua lantai, 15.000. Ini yang punya itu masih muda. Wow. Nah, milenial. Wow, tapi visioner ya. Visioner. Teh rasanya agak panas nih Teh. Iya betul Jadi Pak. mungkin kita coba jalan-jalan ya. Kita ajak partner City untuk lihat lebih dekat perkembangan pembangunannya. Saya aja nih partner situ. Ayo Mari. kita dekat. Oke, Teh Kiki. Tadi kan kita dari luar nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kandang. Walaupun belum jadi. Ini di lantai 2-nya. Ukuran panjangnya itu dari ujung ketemu ujung itu 90 meter. Lebarnya itu 10 meter. Oh, Ya, nanti di bagian depan itu nanti akan dipasang inletnya. inletnya ya sebagai pintu masuknya untuk angin. Lalu di ujung belakang sana nanti akan dipasang kipasnya. Berarti. Rencana berapa kipas itu Pak? Nah, itu ada hitungannya itu. Hitungannya untuk jumlah kipas itu kita hitung dari total luasnya. Ya. Kita kalikan 25 kilo per meternya. Kalau kami khusus kita pakai hitungan gitu. Dari 25 kilo dapat berapa ton ayamnya. Nah, untuk kebutuhan sirkulasi udara dari jumlah berapa ton itu nanti ada rumusnya untuk hitung begitu. Termasuk inlet juga berarti. Termasuk inlet juga ada hitungannya. Dan itu kan owner nggak harus ngitung sendiri ya? Enggak. Support sama tim kita udah Enggak. Pak, Kita hitung semuanya, nanti tinggal pemilik untuk melihat kebutuhannya segini. Oh, iya. Jadi ya kita bikin yang sederhana, yang simpel lah. Saya hari ini datang loh. Ini Nama gitu, iya, ya, Pak, ya? namanya itu Mbak Dila. Dila, Nah, iya. Mbak Tadi Dila. saya sempat dengar tuh. Iya, nanti yang kita masih muda, yang visioner ya. iya. Pokoknya ayo kita lihat ya Mitra TV ya. Pasti Dan- penasaran juga nih Dan organik dia Pak. mau nginjek-nginjek kotoran ayam. Seperti apa? Sehat. Kiki udah nyala ya? Oke, Iya, sehat. iya. Kiki, iya, Teh Dila. Kiki ini. Oke, Iya. kandang ini keren sekali diajak Pak Sob. Iya, terima kasih sudah mau berkunjung. Dari kantor tadi. Iya, dari kantor. Kebetulan Masih aktif nih. ya? Iya, masih. Masih aktif. Nih Pak, denger-denger nih ya katanya semudah ini ya. Kan backgroundnya tuh bukan di peternakan nih ya. Iya. Betul. Bisa ya Pak ya? Ibunya dari mana Mbak Dila? Saya studinya S1-nya tuh hukum. Bener-bener nggak ngerti lah tentang peternakan ayam yang kayak gitu. Iya. Mitra Siti nih. Kemudian kok bisa ada keinginan terjun di peternakan gitu Mbak Dila? Gimana nih awal mulanya? Iya, jadi sebenarnya awal mulanya itu dari omongan-omongan ringan lah sama Ya, Pak Sofian. ya. Waktu itu kan ketemu di grup Telegram ya Pak Iya, ya. kita kenal lewat sosial media Sosial juga. media, Media Kita maya belum juga. membahas tentang ayam. Belum. Benar-benar Kita waktu masih itu bahas kita lain. bahas tentang software, tentang saham gitu lah ya Pak ya. Iya, Chan. kira-kira gitu. Saya sebenarnya niatnya cuma mau belajar sama Pak Sofian tentang saham kayak gitu, tentang chart dan lain-lain. Nah, terus tiba-tiba waktu itu saya posisi masih di Jakarta, Ya. chatan sama Pak Sofian. Iya. Tadi gitu di sana. Iya, nah ternyata Pak Sofian saya kirain orang Makassar. Nah ya udah saya chat lah.
Tabe Pak, apa orang asli Makassar? Oh Iya. bukan, ternyata saya tugas di sini. Oh di mana? Di Pokpan. Nah kebetulan kan memang kita tahunya oh Pokpan itu salah satu apa ya perusahaan peternakan kayak itu yang lumayan besar ya dibandingkan dengan Iya. perusahaan-perusahaan Paling yang tua di lain. Indonesia, Iya, di perusahaan Indonesia. paling tua di Indonesia. Oh ya, saya tahunya cuma itu lah intinya. Nah waktu itu saya bilang oh ya udah Pak, kalau saya ke Makassar kita main ke rumah ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ngobrol tentang saya ingatnya Pak Sopyan kerja di Pokpan, terus saya bilang lah sama Mama ini Pak Sopyan kerja di ini nih di Pokpan, coba kita ngobrol-ngobrol tentang kandang ini. Waktu itu awalnya bilang, oh iya tertarik juga sih lumayan ya gitu, menarik. Cuma ngomong kayak gitu, iya mama langsung kayak bagus nih, karena kalau aku pribadi sih butuh apa ya jaminan masa tua tuh kayak gimana, memang meskipun masih muda ya harus dipikir dari sekarang lah. Sekali yang Pak Sopyan bilang tadi ya Pak ya. Iya. Tapi dari sisi apanya tuh sampai akhirnya tertariknya dengan ayam itu, istilahnya apa ya? Melihatnya tuh apanya sih? Apa ayamnya? Apa dari hitungan potensi penghasilannya atau gimana ya? Atau dari ini kandangnya bukan kandang yang biasa, tapi kandang yang modern begitu. Iya, karena kan kalau orang luar pikirannya kotor. Ya. Iya. Benar bisa udah cantik masih pikirannya bisa kesana gitu. Ya gimana tuh Mbak? Bener banget sih tadi poinnya. Yang pertama kan kedengarannya tuh kandang ayam gitu, ternak ayam, apa nggak kepikiran lah sebelumnya, karena kalau orang tuh udah bilang kandang ternak terus kayak aduh kotor lah gitu, kayak dosa kayak gitu. Nah terus abis itu Pak Sopyan ceritain tentang kandang close house gitu. Oh kandang close house menarik nih, katanya nanti pakai kipas, sudah pakai bantuan teknologi dan lain-lain. Oh ya udahlah menarik. Nah selain itu juga kan ada beberapa waktu itu kan main saham ceritanya untuk ini ya apa sih namanya investasi ke depan. Terus habis itu kita juga ada beberapa usaha aset di sawah-sawah kayak gitu. Setelah dihitung-hitung kayaknya lebih menguntungkan dan potensial untuk jangka panjang ya aspeknya itu untuk bikin apa ya bermitra. Kita bikin kandang close house lah lebih tepatnya gitu. Tapi nih Mbak Dila ya, yang mungkin partner sini ini pasti penasaran ya, kan backgroundnya itu bukan peternakan. Tidak adakah rasa khawatir memulai sesuatu yang mungkin tidak terlalu dipahami oleh Mbak Dila gitu? Sebenarnya itu emang awalnya ini gimana nih kita mulai dari nol, tapi benar-benar berkat Pak Sopyan kita komunikasi pokoknya intens kayak gitu, nggak usah takut lah, karena menurut saya apa ya, kita nggak punya background pun selama komunikasinya lancar, dituntun mulai dari awal, benar-benar dari awal, kayak bahkan survei tanah pun itu kita ditemenin apakah ini lokasinya cocok, lokasinya nggak cocok ya udah kita ganti lagi, terus apa namanya sekitarnya kayak gimana, pokoknya benar-benar saya makasih banget sih sama Pak Sopyan, sama Pokpan, sama BSB juga dan yang lain. Itu mulai dari nol, benar-benar saya yang nggak tahu hitungannya kayak gimana, kipasnya berapa, cooling padnya berapa, jadi dijelasin dengan simpel yang saya aja nggak punya background apapun itu, ngerti dan makin semangat gitu ngejalaninnya. Merasa lebih nyaman dan yakin karena selalu didampingi oleh tim Pokpan gitu. Iya pasti. Iya. Pertanyaan lagi nih, sulit nggak sih tim Pokpan dihubungi untuk konsultasi? Wah enggak sih, bener-bener kayak apa ya, operator gitu. Kita mau nanya ini langsung dibales saat itu juga Pak Sopyan juga fast response, yang lain juga Pak Lutfi dan lain-lain, pokoknya kita penasaran nih mau lihat contoh kandang close house kayak gimana. Wah ya kita langsung ke sana, kita langsung benar-benar gitu ya. langsung di lokasi, jadi di situ ya. Jadi kita benar-benar punya pandangannya dan real gitu. Oh kayak gini, bukan kayak di awang-awang gitu cuma gambar dan lain. Karena kita langsung ke sana. Mulai dari kandang yang baru masuk, ada kandang yang pas panen pun, jadi kita benar-benar tahu prosesnya kayak gimana. Gambaran. Benar. Jadi waktu itu sempat partisipi, waktu itu Mbak Dila sempat kita ajak pertama ke kandang close house di Universitas Hasanuddin. Nah itu yang kandang ukuran besar ya, 12 kali 120. Tapi setelah itu kita coba ajak nih, lihat yang ukuran-ukuran medium, ukuran small, buat pandangan yang lain. Punya pilihan gitu ya. Jadi akhirnya sekarang juga ukurannya agak beda lah. Tapi yang penting hitungannya berapa luasnya, berapa tonase ayamnya, nah itu
akan terhitung berapa kipasnya, Benar. berapa inletnya. Dan Iya. hitungannya jangan yang susah-susah. Iya benar. Saya yang aja simple sekarang aja. udah bisa ngerti gitu cooling padnya butuh berapa kalau populasinya kayak gini karena benar-benar bahasanya simple mudah dipahami. Iya. Jadi kita mau lihat sisi lain dari Boleh, kandang ini boleh nih, sambil ya. jalan-jalan ya. Iya, Boleh. tadi kan dari pertama jadi kayak penasaran sekali gitu Mbak Dina. Ini